kisah-kisah terakhir. Sami'tu al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu. Saya juga mendengar guru saya Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq bercerita, lamma sa'agulamul Khalil bis Sufia ilal Khalifah amara bidarbi anakihim. Suatu waktu budaknya Khalil, ini seorang ahli bahasa, melaporkan beberapa ulama-ulama tasawuf, tokoh-tokoh sufi, dilaporkan ke khalifah. Dilaporkan ke khalifah dengan tuduhan mereka sesat, supaya mereka dihukum mati. Karena pernah ada masa disebut dengan mihnatus sufia, cobaan berat bagi para sufi. Mereka dituduh zindi, sesat, keluar dari Islam, dan hukumannya tidak main-main, hukuman mati. Ini beberapa tokoh-tokoh sufi dilaporkan kepada khalifah untuk dihukum mati. Di antara mereka itu adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dikenal sebagai Sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulunya para ulama tasawuf. Tapi beliau selamat. Nah, kalau Imam Al-Junaid selamat. Kenapa beliau selamat? Fa ammal Junaid fa innahu tasattara bil fikhi, karena beliau bersembunyi di balik fikihnya, terlindung di balik fikih. Jadi bukan hanya ahli tasawuf tapi juga ahli fikih. Nah, karena caranya dulu ditanya-tanya tentang masalah fikih, kalau bisa menjawab, oh berarti bukan orang sesat ini. Nah, selamatlah. Wa kana yufti ala mazhabi Abi Thawr. Bahkan Imam Al-Junaid biasa memberi fatwa berdasarkan fikih mazhab Abi Thawr. Tapi tokoh-tokoh sufi yang lain, As-Siham, Ar-Riqam, Wan-Nuri, As-Siham, Ar-Riqam, An-Nuri, Ar-Raqam, An-Nuri, wa jamaah, dan sekelompok sufi yang lain. Faqubida alaihim fabasatan naut alidarbi anakim. Nah, mereka sudah dipersiapkan untuk dihukum, siap dieksekusi. Ya. Maka pada saat eksekusi itu akan dilaksanakan, fataqaddama An-Nuri, salah satu di antara tokoh sufi itu namanya An-Nuri, langsung dia mengajukan diri, langsung dia ke depan. Saya saja duluan, saya mau duluan. Ya. Faqala As-Sayyab, maka para Al-Gojo ini merasa heran, kenapa ini orang mau duluan dihukum mati. Maka para Al-Gojo bertanya, atadri ila madza tubadir, kamu tahu tidak, kamu bergesa-gesa kemana ini? Faqala na'am, maka Nuri menjawab, iya saya tahu, ya, saya menuju kepada kematian. Faqala, maka Al-Gojo itu bertanya lagi, wa ma yu'ajjiluka, terus apa yang membuatmu tergesa-gesa, kenapa mau duluan? Kata beliau, qala usiru alayya ashabi di hayati sa'ah, supaya saya memberi kesempatan kepada teman-temanku kehidupan yang lebih lama sedikit dibandingkan saya. Kalau saya yang duluan dihukum, nah berarti temanku ini masih hidup pada saat saya sudah mati. Jadi lebih duluan saya mati, berarti mereka, ya dalam tanda kutip, saya memberi mereka hidup yang lebih panjang lah daripada saya. Biarlah saya yang duluan mati. Semakin heran ini Pak, semakin heran itu Al-Gojo. Akhirnya apa yang terjadi? Fatahayyar as-Sayyab wa anhal khabara ilal khalifah. Ragu-ragu, bimbang ini Al-Gojo. Jangan dulu dibunuh deh, coba kita beritahu khalifah. Diberitahulah khalifah. Faraddahum ilal qadi, maka dikembalikan ke hakim, liyata'arrafa halahum, untuk mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya. Nah, sesampainya di hakim, fa'alqa al-qadi ala Abi Al-Husain An-Nuri. Imam An-Nuri, lengkapnya Abu Al-Husain An-Nuri, itu ditanya-tanya masail fiqhiyah, beberapa masalah fikih ditanya. Tahu tidak ini persoalan fikih? Ditanya misalnya, ma ra'yukum anis salat, apa pendapatmu tentang salat? Ketika Imam An-Nuri ditanya seperti itu, beliau balik bertanya, indakum au indana, kalian mau mendengarkan jawaban saya tentang salat itu menurut kalian atau menurut kami? Maksudnya menurut kalian, menurut fikih atau menurut tasawuf? Kata hakim, ya indana, menurut kami, menurut fikih. Maka dijawablah, ya salat itu kalau menurut fikih ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu sudah ditentukan waktunya, 5 kali sehari semalam. Selain itu kemudian ada salat-salat sunnah. Itu menurut kalian ulama fikih. Terus kalau menurut kalian ulama tasawuf, tokoh-tokoh sufi, apa itu salat? Dijawablah, kalau menurut kami salat itu tidak ada batasannya, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu. Sepanjang waktu kita mesti salat, di tempat mana saja kita mesti salat. Karena salat menurut kami itu adalah zikir, selalu mengingat Allah. Nah, ini tidak terbatas dengan waktu. Ditanya lagi, kalau menurut kalian zakat itu seperti apa?
Ma ra'yukum, apa pendapatmu tentang zakat? Beliau balik bertanya lagi, indakum au indana? Menurut kalian para ahli fikih atau menurut kami nih para tokoh tasawuf? Katakan, ya menurut kami dulu lah. Ya kalau menurut kalian ya namanya zakat kewajiban harta. Kalau harta sudah mencapai nisab, dimiliki 1 tahun penuh, dikeluarkanlah zakatnya. Itu menurut kalian. Kalau menurut kalian sendiri nih, tokoh-tokoh tasawuf, apa itu zakat? Kalau menurut kami semua harta miliknya Allah. Karena semua harta miliknya Allah, tidak usah ditunggu-tunggu itu nisabnya, haulnya. Ada yang butuh kasih. Kalau kita tidak kasih, kita zalim kepada orang itu. Ditanya tentang puasa, tentang haji dan seterusnya, semua dijawab menurut fikih dan menurut tasawuf. Setelah selesai tanya jawab itu, Imam Abi Al-Husain An-Nuri tadi berkata, semua hadza yaqulu, beliau kemudian berkata wa ba'd, dan berikutnya fa inna lillahi ta'ala ibadan, sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba, idza qamu billah, kalau mereka berdiri dengan Allah, wa idza nataku billah, kalau mereka bicara dengan Allah, bukan dengan lisan mereka tapi dengan lisan Allah. Sama di hadis kursi disebut, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, fa idza ahbabtu, kalau saya sudah cinta sama seseorang, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u, saya jadi telinganya dengannya dia mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru, saya jadi matanya dengannya dia melihat, saya jadi tangannya dengannya dia memegang, saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia terjaga seluruh anggota tubuhnya, terjaga hatinya, pikirannya. Maka kemudian wasarada alfazan, terus menerus dia bicara, afqa al-qadi, yang membuat hakim itu menangis terseduh-seduh. Farsal al-qadi ilal khalifah, maka hakim ini mengutus utusan kepada khalifah dan menyampaikan waqala, in kana haula'i zanadika fama ala wajhil ardi muslim, kalau mereka ini orang-orang tasawuf yang dikatakan zanadika, kalau mereka dikatakan sebagai orang-orang yang sesat, fama ala wajhil ardi muslim, maka tidak ada lagi di atas muka bumi ini yang layak, yang pantas dikatakan sebagai orang Islam. Mereka inilah justru orang Islam yang sesungguhnya. Nah, itu beberapa riwayat yang terdapat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah pada pembahasan mengenai al-jud wal wasakha. Ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan sampai masuk Isya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.